Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Bu Livia. Kita hari ini, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu Livia mempunyai peta konsep. Nah, di dalam ekosistem itu kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama, kita akan membahas komponen ekosistem. Yang kedua, ada hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang ketiga, ada keseimbangan ekosistem. Nah, yang akan kita bahas yang pertama komponen ekosistem. Nah, sebelum kita masuk materi, di sini Bu Livia ada pemetaan indikator pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran bahasa Indonesia. Indikator 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua ada indikator 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Yang kedua ada pelajaran IPA. Indikator 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, indikator 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Yang kedua, menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, membuat bagan siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi. Siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sistem itu sendiri. Sebelum kita bahas, ada yang udah tahu belum ekosistem itu apa? Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Ekosistem merupakan gabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan anorganisme. Ya anak-anak, jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara organisme serta lingkungannya. Selanjutnya, komponen ekosistem itu ada 2. Ada komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, komponen abiotik itu terdiri atas bahan-bahan yang tidak hidup seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Sedangkan komponen biotik merupakan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang kita akan membahas non-fiksi. Non-fiksi itu apa sih? Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedangkan jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan hewan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun, batang, buah, atau hanya biji tumbuhannya. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Kenapa? Karena daun mungkin agak lembut ya. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan memakan batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang, tanaman padi, dan jagung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan berupa biji. Biji pada padi sering
menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar, sehingga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga cacing menjadi makanan burung elang. Jaring-jaring makanan pada sawah. Di situ ada padi, tikus, ular sawah, elang, dan dekomposer atau pengurai. Nah, itu pada contoh tersebut padi merupakan produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Dan selanjutnya padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama. Lalu tikus dimakan oleh ular sawah. Nah, itu ular sawah itu merupakan konsumen kedua. Lalu ular sawah itu dapat dimakan oleh burung elang. Dan burung elang merupakan konsumen ketiga. Saat burung elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah diuraikan oleh bakteri. Nah, fungsi bakteri di sini sebagai pengurai atau dekomposer. Begitu ya anak-anak. Nah, banyak sekali ekosistem yang ada di lingkungan kita. Ada ekosistem sungai, ada ekosistem udara. Nah, kita kali ini membahas tentang ekosistem sawah. Selanjutnya, terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran Ibu hari ini. Tugasnya yaitu kalian membuat gambar ekosistem di sungai. Ya, jangan lupa membuat gambar ekosistem di sungai. Selamat mengerjakan, salam sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.